terapi yang diberikan untuk menghilangkan keluhan fisik. Dalam hal ini biasanya diberikan bagi orang yang mengalami gangguan jiwa, yang merupakan gejala ikutan akibat stres, kecemasan, dan depresi, dengan memberikan obat-obatan kepada organ tubuh yang mengalami gangguan jiwa. Tujuan terapi somatik. Terapi somatik diberikan dengan tujuan untuk mengubah perilaku maladaptif menjadi perilaku yang adaptif. Jenis-jenis dan karakteristik. Yang pertama, ada restrain. Restrain adalah terapi yang menggunakan alat-alat mekanik untuk membatasi mobilisasi fisik pasien. Jenis-jenis dan karakteristik. Restrain adalah terapi dengan menggunakan alat-alat mekanik atau muncul untuk membatasi mobilitas fisik pasien. Dilakukan pada kondisi khusus, merupakan intervensi yang terakhir jika perilaku klien sudah tidak dapat diatasi atau dikontrol dengan strategi perilaku maupun modifikasi lingkungan. Jenis-jenis restrain. Yang pertama, kamisole atau jaket pengkang. Yang kedua, manset atau tali untuk pergelangan tangan dan kaki. Yang ketiga, kursi geritria. Yang keempat, spray atau selimut basah. Tujuan dan prinsip-prinsip restrain. Yang pertama, melindungi pasien dari cedera fisik. Yang kedua, memberikan lingkungan yang aman. Yang ketiga, strategi untuk menurunkan agresivitas. Indikasi. Yang pertama, perilaku yang membahayakan diri sendiri dan lingkungannya. Yang kedua, perilaku agitasi yang tidak dapat diatasi obat-obatan. Yang ketiga, klien yang mengalami gangguan kesadaran. Yang keempat, klien membutuhkan bantuan untuk mendapatkan rasa aman pengendalian diri. Yang kelima, ancaman terhadap integritas tubuh berhubungan dengan penolakan klien untuk istirahat, makan, dan minum. Seklusi. Seklusi adalah suatu bentuk terapi yang mengurung klien dalam ruang khusus. Klien tidak dapat meninggalkan ruang tersebut secara bebas. Bentuk siklus dapat berupa pengurungan di ruangan tidak terkunci sampai pengurungan dalam ruangan yang terkunci dengan kasur tanpa spray, tergantung dari tingkat kegawatan klien. Nah, selanjutnya itu ada fototerapi atau singkatnya terapi somatik pilihan. Nah, terapi ini diberikan dengan memaparkan pada klien terang. Terapi ini dapat menurunkan 75% gejala depresi yang dialami klien, seperti depresi musim dingin maupun gangguan afektif musiman. Nah, selanjutnya juga ada ECT yang suatu tindakan terapi dengan menggunakan aliran listrik yang dapat menimbulkan kejang pada penderita baik kronik maupun kronik. Nah, tindakan ini berbentuk terapi pada klien dengan mengalirkan arus listrik melalui elektroda yang ditempelkan pada pelipis klien untuk membangkitkan kejang. Selanjutnya juga ada terapi deprivasi tidur, ialah terapi yang diberikan pada klien dengan cara mengurangi jumlah jam tidur klien. Nah, hasil penelitian ditemukan bahwa 60% klien depresi mengalami perbaikan yang bermakna setelah jam tidurnya dikurangi selama 1 jam. Pemberian obat psikofarmaka adalah obat-obatan yang digunakan untuk klien dengan gangguan mental. Psikofarmaka termasuk obat-obatan psikotropik yang bersifat neurotik, bekerja pada sistem saraf. Pengobatan pada gangguan mental bersifat komprehensif yang meliputi A. Teori biologis somatik, mencakup pemberian obat psikotik dan elektrokonvulsi terapi ECT. Yang kedua yaitu psikoterapeutik, yang ketiga yaitu terapi modalitas. Prinsip-prinsip pelaksanaan terapi. Penerapan terapi biologis atau terapi somatik didasarkan pada model medikal di mana gangguan jiwa dipandang sebagai penyakit. Ini berbeda dengan model konsep yang lain yang memandang bahwa gangguan jiwa murni adalah gangguan pada jiwa semata, tidak mempertimbangkan adanya kelainan patofisiologi. Peran perawat dalam pemberian terapi psikofarmaka.
Pengkajian pasien memberi landasan pandangan tentang masing-masing pasien. Yang kedua yaitu koordinasi modalitas terapi. Koordinasi ini mengintegrasi berbagai terapi pengobatan dan seringkali membingungkan bagi pasien. Yang ketiga yaitu pemberian agen psikofarmakologis. Program pemberian obat dirancang secara profesional dan bersifat individual. Yang terakhir itu pemantauan efek obat, termasuk yang diinginkan maupun efek samping yang dapat dialami pasien. Yang kelima yaitu penyuluhan pasien, memungkinkan pasien untuk meminum obat dengan aman dan efektif. Yang keenam itu program perumahan obat dirancang untuk mendukung pasien di suatu tatanan perawatan tidak lanjut dalam jangka panjang. Yang ketujuh yaitu partisipasi dalam penelitian klinis antar disiplin tentang uji coba obat. Yang kedelapan yaitu perawat merupakan anggota tim yang penting dalam penelitian obat yang digunakan untuk mengobati pasien gangguan jiwa. Dan yang terakhir yaitu kewenangan untuk memberi resep.